Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan untuk mengecek penanganan bencana dan kondisi korban di wilayah Sumatera hari ini. Presiden tadi sudah tiba pemirsa di Banda Aceh dan akan memantau sejumlah lokasi bencana di wilayah Aceh juga. Presiden sudah terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma sejak pagi tadi. Ada sejumlah menteri juga yang ikut, mulai dari Menteri Pertahanan sampai Menteri Pendidikan. Kemudian pemirsa tadi setibanya di Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian Presiden dan rombongan juga bergerak. Direncanakan tadi menurut informasi, Presiden akan menuju ke Biren untuk mengetahui perkembangan dan juga penanganan bencana di wilayah Biren. Kami sapa rekan kami Muhammad yang berada di Biren. Muhammad, selamat siang. Presiden dijadwalkan akan ke sana. Bagaimana kondisi Biren saat ini, Muhammad? Ini memang saat ini saya telah berada di lokasi yang akan didatangi oleh Bapak Presiden, yaitu di salah satu di Desa Badepanah, Kabupaten Kuning, siapan dari persiapan dan melakukan baik itu dari pihak keamanan maupun TNI dan Polri juga sudah sigap siaga dan maupun dari masyarakat. Memang kita lihat di sini lokasi rencana yang akan dijadwalkan oleh Presiden Republik Indonesia adalah salah satu di Desa Balepanah, di mana di Desa Balepanah ini juga salah satu desa yang terparah karena banjir, yaitu sekitar 56 unit rumah hilang total di bawah arus sungai dan sampai saat ini kita lihat bahwa sejumlah persiapan memang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu dari tim keamanan maupun dari pemerintah Kabupaten Biren setempat. Jumlah pejabat dari Muspida telah menunggu rencana untuk menyambut kedatangan Presiden. Dan rencananya selain di Kabupaten Biren di lokasi camp pengungsian, Presiden juga rencana akan dijadwalkan akan mengunjungi beberapa lokasi jembatan putus, yaitu salah satunya jembatan putus lintas tengah yang hingga saat ini memang putus akses total hingga ke 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banda Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo. Memang memasuki hari ke-12, segala sesuatu masyarakat belum bisa dipasok ke 3 kabupaten tersebut hingga saat ini. Dan rencananya nanti Presiden akan hadir ke lokasi untuk percepatan pembangunan jembatan yang telah mulai dibangun oleh para petugas dan pemerintah setempat, juga berkolaborasi dengan Kementerian PUPR. Dan ini direncananya juga selain mengunjungi di beberapa titik yang terparah, yaitu titik jembatan putus, juga rencananya Presiden juga mengunjungi beberapa titik lainnya yang dianggap perlu dikunjungi. Memang sejauh ini percepatan pemulihan pasca banjir terjadi di Kabupaten Biren dan Aceh secara menyeluruh memang terlihat sangat sedikit lambat. Seperti kita lihat bahwa sampai saat ini ada 3 kabupaten kota yang di sana memang sangat membutuhkan dan bahkan terancam lapar karena krisis sembako dan pangan. Dan kalau kita lihat sehari-hari, sejumlah warga dari Kabupaten Banda Meriah itu dan Aceh Tengah itu setiap harinya yang memang memiliki saudaranya di Kabupaten Biren terus berupaya keluar dari Kabupaten Banda Meriah karena dengan alasan mereka tidak bisa hidup di sana, karena selain kebutuhan pokok sulit, juga jumlah barang-barang yang ada di toko dan di pasar sangat mahal hingga 5 kali lipat. Dan sebagai informasi bahwa di sana seperti beras saja 1 karung sekarang sudah mencapai 500 dan 700 ribu. Hal ini memang tidak masuk akal untuk kita bagi masyarakat biasa. Namun demikian itu yang terjadi sekarang. Dan diharapkan oleh banyak pihak memang di sini untuk bahwa Presiden secepatnya melakukan pemulihan pasca banjir itu, terutama pembuatan segera beberapa jembatan akses sehingga mudah mengirimkan beberapa bantuan dan segala macam kebutuhan masyarakat, terutama di 3 kabupaten yang masih terisolir secara akses dan masih putus akses darat. Balik keadaan ini. Ya, Muhammad, jadi untuk sampai saat ini, untuk wilayah Biren sendiri, bagaimana dengan akses? Sudah berapa banyak kemudian titik akses yang bisa dilalui secara umum?
tadi disebutkan ada jembatan juga yang kemudian terputus begitu ya. Nah, untuk hari ini bagaimana logistik ini bisa masuk? Aksesnya bagaimana? Memang sejauh ini walaupun akses beberapa jembatan putus dan ambruk, kalau di Kabupaten Biren sendiri ada 2 kecamatan itu yang terisolir, tidak bisa ditembusi dengan jalan darat. Namun pihak petugas terus bekerja secara keras bahwa mereka juga tetap semangat menyuplai ataupun menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang dianggap telah terisolir ataupun tidak ada jembatan dengan menggunakan berbagai alat apa adanya. Salah satunya dengan menggunakan perahu karet, dengan menggunakan seling dan berbagai macam terus diupayakan. Karena memang kalau di Kabupaten Biren sendiri, selain untuk kita punya ribuan pengungsi yang menjadi korban banjir, juga terdapat sekarang belasan ribu jiwa lainnya yang diperkirakan akan krisis pangan dan mereka tidak bisa bekerja lantaran tidak punya akses untuk pergi ke ibu kota kabupaten sehingga mereka bertahan dengan sembako atau pangan yang ada di rumah atau di kampung mereka sendiri. Memang saya kira untuk kebutuhan mereka tidak cukup karena sudah lama sekali bertahan hampir 2 pekan yang kedua minggu lebih dan ini mereka hanya bertahan dengan makanan yang tersisa sebelum banjir. Dan kalau kita wawancara sejumlah kepala desa di sana memang mereka tengah berupaya untuk melobi ataupun meminta bantuan pemerintah bahwa agar bisa dibagikan juga kepada korban-korban yang tidak terkena imbas banjir, namun mereka terisolir di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pesangan, Kecamatan Pesangan Selatan, Kecamatan Pesangan Sibaku, dan juga sebagian daerahnya Kecamatan Judi. Begitu, Anggi. Oke, baik. Jadi sampai saat ini pun masih banyak begitu ya wilayah-wilayah yang kemudian masih terisolir. Nah, untuk siang hari ini, Muhammad, bagaimana agenda Presiden? Tadi Anda sebutkan akan meninjau untuk akses dan juga pembangunan jembatan yang sempat roboh. Lalu kemudian apa yang akan menjadi sorotan di sana oleh Presiden? Memang kalau kita lihat dari beberapa jadwal yang dikirim, mereka memang Presiden memang dijadwalkan mengunjungi beberapa camp pengungsian, salah satunya ada camp pengungsian di Desa Balai Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, dan jembatan putus, itu berdekatan dengan Desa Balai Panah juga yang jembatan tersebut merupakan lintas tengah Aceh, yaitu yang menghubungkan 3 kabupaten di tengah Aceh dan jembatan lintas Sumatera dengan provinsi Aceh. Memang kalau kita lihat memang ada mungkin kemungkinan besar ada beberapa perubahan yang akan dijadwalkan untuk dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia. Memang kalau kita lihat persiapan ada di beberapa titik ini saja. Apakah nanti akan mengunjungi beberapa lokasi lainnya, kita juga belum bisa memastikan. Oke. Karena belum tersambung ataupun belum adanya komunikasi. Oke, baik. Muhammad, karena posisi Anda saat ini sedang berada di Biren. Ya. Biren bagaimana untuk listrik? Apakah sudah pulih di sana? Ya, memang sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah mengunjungi bahwa menjanjikan listrik itu akan aktif normal kembali kemarin, Jumat hingga Sabtu kemarin. Namun kenyataannya kita lihat ada beberapa sebagian besar Kabupaten Biren masih gelap gulita. Mungkin di sini bisa kita maklumi bahwa begitu beratnya dan proses pemulihan ini sangat berat. Namun demikian mungkin pihak dari berbagai masyarakat meminta agar pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus melakukan berbagai upaya-upaya agar cepat pemulihannya. Karena sejak 12 hari lalu memang listrik di Aceh secara menyeluruh padam total karena tiang tower ataupun beberapa tower totet milik PLN yang mengaliri sejumlah besar aliran listrik ke Provinsi Aceh. Dalam hal ini memang kendala yang dilakukan oleh pihak PLN mungkin karena lamanya atau lambatnya proses pendirian atau kembali jaringan yang terputus. Sehingga memang sampai saat ini pihak PLN masih bekerja keras untuk melakukan beberapa hal itu. Gitu, Anggi. Oke, baik. Jadi
dari proses pemulihan untuk listrik pun ini menjadi tantangan begitu ya, karena wilayahnya yang rusak. Kalau untuk hal mendasar Muhammad, misalnya seperti air bersih dan juga kebutuhan dari pakaian para pengungsi di sana, bagaimana? Apakah sudah terpasok? Memang kalau kita kunjungi beberapa pasien pengungsian, baik itu di area yang dekat dengan ibu kota Kabupaten Biru maupun area yang sedikit jauh dengan ibu kota Kabupaten Biru. Memang kalau kita lihat di sana banyak pengungsi mengeluh bahwa adanya kekurangan pasokan air dan obat-obatan. Memang kalau kita lihat secara kekuatan pemerintah daerah, memang ini ataupun tidak mampu, sangat sulit untuk mendistribusikan ataupun mengadakan beberapa permintaan masyarakat mengisi obat-obatan. Mereka sudah mulai kekurangan. Dalam hal ini mungkin banyak masyarakat dan tokoh-tokoh di Provinsi Aceh memang meminta untuk bahwa pemerintah pusat bisa turun dan melakukan membantu berbagai upaya termasuk percepatan pengaliran air putih dan pasokan air bersih itu sehingga bisa membuat tidak menimbulkan masalah baru bagi pengungsi. Karena kalau kita lihat di pengungsi sampai saat ini sudah memasuki. Muhammad, masih bisa mendengar suara saya Muhammad?